Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kita beribadah bersama. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian berada di rumah secara online masih kita laksanakan. Tapi kasih karunia Tuhan menyertai kita karena anugerahnya. Kita tidak lupa akan kasih-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah sore hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Ini hidup kami persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau bukanlah Tuhan yang memandang harta. Engkau bukanlah Tuhan yang melihat rupa. Tetapi hati kami Tuhan sebagai hamba yang selalu menyembah Engkau. Mari kita pujikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Dengan iman kita katakan, ku tak dapat lupakan setiap kasih Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Engkau tulus menerima, Engkau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik
yang ada. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tak dapat. Benar Tuhan, kami tidak dapat melupakan kebaikan-Mu, pengorbananmu. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, hati sebagai hamba, menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Engkau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari. Yang Kau temukan di setiap hati kami selama ku hidup. Ku mau menyembah sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Dengan iman, dengan suara kita katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup. Ku mau menyembah-Mu sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik ku persembahkan. Oh, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, mari kita sembah Dia. Oh, yang terbaik dari hati kami, seluruh hidup kami, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Untuk pengorbanan-Mu, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami memuji kebenaran-Mu. Haleluya.
Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya dan lebih dalam lagi. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, lebih segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh. Sekali lagi kita mau katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Segalanya lebih dalam, dalam roh dan kebenaran, selamanya dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya dalam roh dan kebenaran. Oh, oh, oh. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore malam hari ini. Kami tinggikan nama-Mu dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita pujikan lagu ini, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhanku yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Sekali lagi dengan iman kita katakan, besarkan nama Tuhan. Oh, oh. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya.
Oh, besarkanlah nama Tuhanku yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa, Jiwaku ditebus, haleluya. Jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Allah yang setia, Allah yang setia dan adalah Ia, benar dan agung Dia. Oh, Allah yang setia dan adillah Dia, benar. Sama-sama kita pujikan dengan iman, kita sanjung Dia. Haleluya. Allah yang setia dan adillah Dia, benar dan agung. Allah yang setia dan adil adanya, benar dan agung Dia, benar dan agung Dia, benar dan agung Dia, benar dan agung Dia, benar dan agung Dia. Oh, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Izinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita masing-masing, mengoreksi setiap kehidupan kami. Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, biarlah tertancap, berakar, bertumbuh, dan menjadi rema. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai, pimpin, sertai. Terima kasih Bapa, kami undang Roh Kudus-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selidiki aku. Mari kita pujikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi lagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang
yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Benar Tuhan, kebaikanmu tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Haleluya. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kami tetap setia. Setia. Bapak Surgawi, pada sore ini bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan, kalau Engkau masih memberikan waktu kepada kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah, sekalipun kami tidak ada di dalam satu gedung gereja, tetapi kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang, waktu, dan keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Kalau pada sore ini kami boleh beribadah Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu. Bapa Surgawi, kami sudah bersama-sama menaikkan pujian kami sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau pakai urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh memberkati jemaat-Mu. Firman-Mu boleh memberi kekuatan. Firman-Mu boleh memberi pengharapan. Dan firman-Mu juga menjadi teguran dalam kehidupan kami. Supaya di masa-masa terakhir ini Tuhan, kami boleh hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa Surgawi. Berbicaralah kepada jemaat-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, demi dan di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Gimana kabarnya sore ini? Ya, kalau tadi pagi saya itu menyampaikan warta gereja kepada jemaat, harapan besar dari kita itu di minggu terakhir ya, tanggal 26 itu kita bisa ibadah bersama-sama di gedung gereja ya, karena belum ada pengumuman apa-apa, tetapi ya ternyata dari Kementerian Agama tetap menyampaikan kalau hari-hari ini belum bisa beribadah bersama-sama ya. Jadi tetap nanti minggu terakhir tanggal 29 tetap ibadah secara online ya. Bapak Ibu, tugas saya, Bapak Ibu Saudara itu berdoa. Kita memohon belas kasihan Tuhan supaya semuanya ini dilalukan ya. Kalau Bapak Jokowi itu menyatakan terbebas benar-benar itu di akhir tahun 2020. Wah, isi berapa bulan ya? Ini padahal baru April, masih 9 bulan ya. Tetapi kita percaya tetap Tuhan itu yang memegang kendali atas semuanya. Kebenaran firman Tuhan pada sore ini bertemakan bersyafaatlah. Bersyafaatlah. Artinya bersyafaat itu kita berdoa, kita memohon belas kasihan, pengampunan Tuhan, ya.
Kepada siapa? Kalau kita bersyafaat untuk keluarga kita, ya kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya keluarga kita itu diluputkan dari mara bahaya, supaya belas kasihan pengampunan Tuhan itu dinyatakan untuk keluarga. Kalau kita bersyafaat untuk gereja, ya kita mohon pengampunan daripada Tuhan untuk gereja. Kalau kita bersyafaat untuk bangsa dan negara, maka kita itu berdoa supaya belas kasihan pengampunan Tuhan itu dinyatakan untuk bangsa dan negara kita. Ya, seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Abraham, dia itu juga bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Kita akan sama-sama teliti kebenaran firman Tuhan pada sore ini yang terambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-16 mulai, ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau yang mengikuti ibadah ini secara online, tetap ikuti, ya. Jangan disambi-sambi, jangan ditinggal-tinggal, ya. Kita itu ibadah, kita tuh masih diberi kesempatan loh untuk kita beribadah sekalipun tidak ada di satu gedung gereja. Ya, sekalipun banyak orang katakan orang mantep, cilik, orang ndak bisa fokus dan lain sebagainya, tetapi itu tergantung pribadinya kita. Ya, sekalipun kita hanya menghadap handphone, ya, tetapi kalau hati kita tuh connect dengan Tuhan, kita akan tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, coba dibuka bagi Bapak Ibu yang sepuh yang tetap bisa memegang buku Alkitabnya wujud buku, buka, ya. Yang sudah pegang handphone, buka yang Alkitabnya, ya. Kejadian 18 ayatnya yang ke-16, ya. Kejadian 18 ayat yang ke-16 mulai. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kejadian 18 ayat 16. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Yang dimaksud orang-orang itu adalah keluarga daripada Lot, keponakan daripada Abraham, ya. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan pada sore ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam Kejadian 18 ayat 16 dan seterusnya, itu satu gambaran tentang kebobrokan sebuah kota yang namanya Sodom, ya. Jadi dikatakan dosanya itu wis berat, dosanya wis abot. Kalau penyakit itu sudah stadium 4, kalau seumpama penyakit itu sudah akut, ya. Jadi sudah wis berat banget. Itu sudah sampai ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham itu merupakan salah satu orang yang menjadi
karibnya Tuhan. Kalau kita perhatikan ya, Tuhan itu mau menghukum Sodom dan Gomora. Di ayat 17 itu dikatakan Tuhan berpikir loh, aku menyampaikannya kepada Abraham ndak ya? Nek aku akan menghukum, menghancurkan, membakar Sodom dan Gomora, meluluh lantakkan, melenyapkan kota. Karena kejahatannya, dosa-dosanya itu sudah berat di mata Tuhan. Ya, jadi Tuhan berpikir, apa ya, aku akan menyembunyikan atau aku mengatakannya kepada Abraham. Ya. Bayangkan, orang itu kalau sudah ada di hatinya Tuhan, orang itu kalau sudah berkenan kepada Tuhan, ya, apa-apa yang akan terjadi, apa-apa yang Tuhan pengen lakukan, itu diberitahu Sementara orang-orang ngerti, mereka masih tetap berpesta pora, mereka masih tetap hidup bergelimangan dosa, mereka masih tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran. Abraham orang pertama yang diberitahu Tuhan kalau aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Iya. Lalu Abraham syukur, benar Tuhan, tindakanmu itu jempol, tindakanmu itu mantap Tuhan, wes ben Sodom ben hancur, Sodom biar lenyap karena memang itu sudah jahatnya minta ampun. Apakah seperti itu? Nanti kita akan perhatikan ya. Ketika itu terus ayat yang ke-19 dikatakan, aku itu telah memilih, jadi pribadi. Tuhan Yesus memilih orang yang tepat. Dia memilih satu-satunya Abraham. Karena dari dialah akan banyak keturunan-keturunannya. Di sini dikatakan ayat 19, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Sebab aku telah memilih dia, Allah memilih Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya itu ya. Jadi Tuhan menaruh harapan besar kepada Abraham. Nanti anak-anaknya ya, anak-anak yang dikeluarkan, anak-anak daripada Abraham, keturunan-keturunan Abraham itu jangan melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Tuhan menaruh harapan kepada Abraham supaya Abraham itu bisa memberi perintah, supaya Abraham itu bisa mengatur anak-anak dan keturunannya supaya hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, jadi tidak semau-maunya, hidup tidak menuruti nafsunya, hidup tidak menuruti keinginan dagingnya. Berkali-kali melakukan dosa dan pelanggaran, dan itu kalau ditimbang itu wes abot jeglek, wes kebangetan. Ya, Tuhan murkanya sudah tidak terkirakan lagi. Ya, keinginan Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya, Dia menaruh harapan besar supaya Abraham tahu iki lo akibatnya. Kalau orang hidupnya di luar daripada Tuhan, kalau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu sudah di batas-batas normal, ya, Tuhan sendiri yang ambil perkara. Tuhan sendiri yang akan menghancurkan dengan tangannya sendiri. Makanya Dia menaruh harapan kepada Abraham supaya keturunan-keturunanmu itu hidupnya ojo podo dengan orang-orang yang ada di Sodom, tetapi biarlah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan apa? Melakukan kebenaran, melakukan keadilan, iya. Supaya janji Tuhan itu tetap berlaku untuk keturunan-keturunan Abraham. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ya 200 lebih ya negara yang ada di dunia ini mengalami masalah yang sama. Virus yang begitu mengkhawatirkan, yang menakutkan. Orang kadangkala berbicara, orang kadangkala merenung, ya. Opo ini murkanya Tuhan sudah dinyatakan, ya. Apakah ini kemarahan Tuhan yang sudah ditunjukkan? Ya.
belum sampai hancur lebur ya Bapak Ibu Saudara, masih bisa mereka bernafas, masih bisa mereka berkegiatan sekalipun terbatas tempat. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita itu bagian daripada bangsa dan negara kita. Kita mau apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham, kita juga lakukan. Supaya kita itu hidup dengan melakukan kebenaran. Kebenaran bukan di mata kita sendiri, ya. Orang itu kalau melakukan pelanggaran, kita melihat wis cetha welo-welo, dia melakukan pelanggaran. Wis tindakannya wis ora bener, karakternya wis ora bener. Waduh, kalau kita itu menilai seseorang, meneliti kehidupan seseorang itu runtut, ya kan? Rapi banget, ya detail sekali. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita pribadi, ya? Tadi pagi saya katakan ya, selumbar di mata saudaramu ketok banget ya. Mungkin titik hitam di seberang laut ngerti, wah kae lo ya. Tapi balok di mata kita sendiri kita ra ngerti. Mari kita introspeksi pribadi lepas pribadi. Kita tidak perlu nunjuk orang lain, kita tidak perlu menghakimi orang lain, kita tidak perlu cari-cari kesalahan orang lain. Yang penting sekarang itu pribadi kita bagaimana di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki keturunan-keturunan Abraham itu hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Melakukan kebenaran di mata Tuhan, bukan kebenaran di mata pribadi, bukan kebenaran di mata timnya, bukan kebenaran di mata bawahannya. Nek bawahannya menilai pimpinannya benar terus, ora wani no, dia mau mengevaluasi, iso-iso dipecat dengan tidak terhormat, ya. Tapi kebenaran, hidup benar di mata Tuhan dan keadilan, ya. Supaya apa yang dijanjikan Tuhan itu berlaku dan kita nikmati bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, apa yang Abraham lakukan ketika Tuhan memberitahu secara jelas, aku akan menghukum Sodom dan Gomora, aku akan menghancurkan semuanya karena mereka sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-23. Abraham sebagai karibnya Tuhan, ya, sahabat kentalnya Tuhan, ya. Dia memberanikan diri, dia bersyafaat, dia mulai tawar menawar dengan Tuhan. Sebenarnya ini deg-degan, ya kan? Dia juga takut, nanti jangan-jangan Tuhan murka, jangan-jangan Tuhan marah. Wong dengan jelas loh, Tuhan katakan akan menghancurkan Sodom. Tetapi Tuhan katakan di ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata, ya. Tadi mahnya gak mindik-mindik. Abraham tuh mau mendekat Tuhan itu diatur, ditata, ya. Dia katakan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota ini? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, memang tidak diceritakan, ya, tidak ada sensus penduduk di Sodom ini berapa jumlah total penduduknya. Tetapi Abraham bersyafaat, Abraham memberanikan diri menawar kepada Tuhan, Tuhan, seandainya ada 50 orang benar di mata Tuhan yang hidup di Sodom, apakah Tuhan tetap melenyapkan? Apakah Tuhan tetap menghancurkan? Tuhan katakan enggak, aku tidak akan menghancurkan seandainya ada 50 orang benar di dalamnya. Tetapi Abraham itu sebenarnya ngerti nek orang yang seket, orang yang percaya, orang yang hidup benar, karena hampir rata-rata kabeh bobrok moralnya, ya. Abraham terus katakan, wah berarti kalau ada 50 Tuhan batal menghancurkan. Dia balik lagi, dia menawar lagi, Tuhan, seandainya 50 kurang 5, ya, apakah Tuhan tetap menghancurkan? Tuhan katakan tidak, seandainya ada 40. Sebenarnya
Abraham menawar 50 kurang 5 kan sebenarnya 45 ya. Tetapi kalau kita teliti, Tuhan katakan nek ada seandainya 40, tetap aku tidak akan menghancurkan Sodom. Terus turun lagi 30, turun lagi 20, terakhir 10 ya. Abraham katakan, Abraham kalau 10 piye ya. Yo aku hanya menyelamatkan yang 10 ini saja, yang lainnya aku tetap hancurkan. Ya. Abraham juga menangis melihat kebobrokan yang terjadi di Sodom. Ya. Dia tidak rela, dia tidak tidak begitu dia ikut bersedih seandainya Sodom dihancurkan oleh Tuhan. Makanya dia bersyafaat, dia memberanikan diri datang kepada Tuhan, dia menawar. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini bangsa kita Indonesia mengalami masa-masa yang sulit, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita cuek bebek ya wis ben dirasake ya kan? Kalau hidup itu tidak ditata, kalau hidup itu tidak benar-benar melakukan kebenaran, yuk akibatnya seperti ini. Kita mau jadi seperti Abraham, kita tidak mengenal mereka orang-orang di luar Tuhan, bagaimana karakter mereka, kehidupan mereka, tetapi yang terpenting seperti Abraham kita bersyafaat untuk orang-orang itu, supaya Indonesia ini dilepaskan, supaya Indonesia ini benar-benar dinyatakan bebas virus, supaya Indonesia ini benar-benar mengalami kebangkitan sehingga kita kembali normal berkegiatan tanpa ada batasan-batasan apapun. Iya. Ada 4 hal yang harusnya Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan ya, menghadapi masa-masa seperti ini, menghadapi situasi seperti ini. Yang pertama ya, kita akan menemukan apa pesan Allah bagi kita. Kita akan menemukan apa pesan Allah bagi kita, bagi gereja, bagi bangsa dan negara ya. Di saat kita bersyafaat itu, kita akan menemukan apa sih Tuhan yang pengen Tuhan mau. Apa pesanmu Tuhan, supaya aku bisa sampaikan, supaya aku bisa lakukan ya. Ketika Abraham mendengar kabar daripada Tuhan, dia itu bersyafaat loh. Dia ambil langkah, dia ambil tindakan. Abraham tidak disimpan dalam hatinya, oh Sodom dihancurkan toh ya wes titik selesai. Tidak, ada tindakan ya, ada follow up yang Abraham lakukan. Dia datang mendekat kepada Tuhan, dia menawar ya. Saya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang beriman, sebagai anggota dari gereja kita, hendaknya kita menemukan apa yang menjadi pesan Allah. Kadangkala Tuhan sampaikan itu tidak hanya lewat hamba-hamba Tuhan yang dipakai, yang diurapi Tuhan secara luar biasa. Tidak, kadangkala Tuhan bisa pakai jemaat-jemaat biasa yang sederhana, yang kadangkala tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Tapi justru pesan itu Tuhan sampaikan kepada dia. Ya. Harusnya saya dan Bapak Ibu Saudara, kita itu seperti Abraham. Ya. Apa yang mau Tuhan lakukan untuk bangsa dan negara kita, kita wis ngerti pesannya dulu. Ya. Apa? Temukan apa yang menjadi pesan Allah. Bapak Ibu sadari, ketika engkau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ketika engkau mulai membuka hati, iya, Tuhan sebenarnya apa yang Tuhan mau, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan buat keluargaku, buat gerejaku, buat bangsa dan negaraku, ya. Kita akan sama-sama buka di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pesan Allah ya,
temukan pesan Allah dalam setiap peristiwa kejadian yang kita alami, yang kita jalani, yang kita terima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu turut bekerja. Yakini di dalam menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar hari-hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Di sini dikatakan Allah juga turut bekerja, ya. Dalam segala sesuatu, tidak terbatas, dalam pekerjaanmu, dalam rutinitasmu, dalam pelayananmu, dalam rumah tangga keluargamu, studimu, Tuhan itu turut bekerja, ya. Jangan pernah engkau katakan aku sendirian, Tuhan sudah meninggalkan aku, Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan aku, salah besar, ya. Kitanya saja yang tidak pernah bisa menemukan apa pesan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kalau wabah ini diizinkan Tuhan terjadi bukan karena Tuhan kejam, Tuhan jahat, Tuhan sadis, Tuhan tidak berperasaan. Tidak seperti itu. Ya. Ada pesan Bapak Ibu Saudara. Melalui wabah ini berapa orang sudah berbalik kepada Tuhan. Lewat wabah ini berapa sudah mereka yang merendahkan hati, dengan hancur hati berbalik kepada Tuhan. Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Tinggal kita, apakah kita mengasihi Tuhan atau justru kita meninggalkan Tuhan. Ya. Temukan pesan Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita secara pribadi. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita itu memang benar-benar harus lebih lagi di dalam Tuhan. Kita harus lebih mengalami Tuhan secara pribadi. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita? Roma 8 ayat 28. Kita imani bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, jadilah pribadi yang arif dalam menjalani hidup. Pribadi yang arif itu bukan berarti terus namanya Arif Arianto, ya. Arif siapa, tidak. Tidak hanya sekedar nama, tapi benar-benar karakter yang arif. Kita akan sama-sama teliti kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16 dan 17. Efesus pasalnya yang kelima, ayat 16 dan 17, ya. Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 sampai 17, 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dengan seksama itu benar-benar dicermati. Tidak ada sesuatu pun yang terlewati, tidak ada sesuatu pun yang begitu saja, ya, sepintas lalu, tidak. Perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Jangan hanyut dengan keadaan. Jangan ikut-ikutan apa yang menjadi trennya dunia saat ini, ya. Tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tadi yang pertama kita mau ngerti apa toh Tuhan pesanmu untuk kehidupanku. Apa toh Tuhan pesan Tuhan lewat setiap peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Peristiwa langka seperti ini kan baru terjadi tahun ini toh. Iya. Selama saya hidup lebih dari setengah abad ini, baru kali ini mengalami hal yang aneh. Orang itu cedak-cedak, ya, salaman orang tidak
tidak diperbolehkan, maksudnya tidak diizinkan ya. Terus ketemu saudara-saudara yo dihindari ya. Jadi aneh. Baru kali ini terjadi. Iya. Pergunakan waktu-waktu yang ada. Iya. Kita harus jadi pribadi yang arif. Kita tahu menimbang ya, mana yang harusnya kita lakukan ataupun tidak. Bagaimana Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau mempergunakan waktu-waktu ini. Misalnya enak banget ya, ibadah rasa teko ya toh, ndak usah bangun pagi-pagi, apalagi pelayan-pelayan itu ya. Kalau ibadah pagi 5:30 harus siap, berarti paling tidak kalau sistem mandinya kilat jam 5 itu harus bangun ya kan. Mungkin ndak mandi ya, cuman cuci muka ya, gosok gigi 5 menit. Khususnya kalau yang pria-pria itu nggak usah dadak berdandan-dandan kan lebih singkat ya kan. Harus bangun pagi kan sekarang nggak usah ya toh. Bangun jam 8, nanti kalau mengikuti ibadah online kan bisa diputar berkali-kali sak tangiku ya. Bangun jam 10 ya diputar jam 10, bangun jam 11 ya diputar jam 11. Kok tidak ada undang-undangnya, tidak ada hukumnya ya. Wah lebih enak sekarang, lebih santai. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak kali kita itu membaca, melihat ya berita-berita di media sosial, kejahatan-kejahatan, modus-modus yang neko-neko ya. Kadangkala di saat saya berpikir itu, di saat saya membaca itu ya berpikir ya, kok yo menungso ki kok yo kreatif banget gitu loh ya. Kok yo pikirannya ki aneh-aneh ngono ya. Bisa menggunakan suara bayi, bisa menggunakan dengan air pump yang dihidupkan terus-menerus. Ada yang memakai modus mematikan lampu ya, supaya memancing tuan rumah keluar dan akhirnya kejahatan dilakukan. Kok yo iso ya. Iblis itu yo kerjanya luar biasa loh. Kasih hikmat, tapi hikmat yang keji, hikmat yang jahat ya. Pergunakan waktu-waktu yang ada. Jangan sampai kita hanyut Bapak Ibu Saudara. Trennya apa silahkan ya. Tapi aku tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Kita ingat jangan sampai kejadian Sodom dan Gomora itu menimpa kita secara pribadi. Dunia boleh melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Dunia boleh melakukan perbuatan-perbuatan serong. Tetapi kita tetap ya seperti tadi harapan daripada Tuhan untuk keturunan Abraham hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan. Seperti itulah hendaknya saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi pribadi yang arif ya. Kita akan berusaha untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang mau turu Tuhan, apa kehendakmu malam ini ya? Aku siap, tapi terus bablas ya. Pergunakan waktu yang ada ya. Jangan seperti orang bodoh, tapi kita berusaha ya. Untuk mencari Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan itu ada usaha Bapak Ibu Saudara. Abraham itu untuk mencari kehendak Tuhan sampai batas mana kesabarannya Tuhan atas Sodom dan Gomora. Dia berusaha mendekati Tuhan, berbicara kepada Tuhan, piye Tuhan, menawar. Dia katakan hambamu ini tidak berani apa-apa ya. Takut kalau Tuhan murka. Pada waktu Abraham mendekat itu jangan sampai Tuhan murka ya. Kata-kata pembuka jangan Tuhan murka ya. Ada usaha ya supaya kita itu mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan ya. Sekarang yang ketiga, bagaimana ketika kita bersyafaat, serukan pertobatan dan minta pengampunan ya. Seperti Abraham tadi, dia memintakan pengampunan Tuhan. Seandainya ada yang 20 yang hidup benar, apakah Tuhan menghukum ya? Kita akan baca di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 dan 7.
Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Ya. Carilah Tuhan, Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya. Serukan pertobatan dan minta pengampunan. Ketika kita menyarukan pertobatan di hadapan Tuhan, ya, kita pribadi pun harus bertobat. Ya. Jangan mengulangi kesalahan pelanggaran dosa yang sama, jangan berkecimpung, ya, berkubangan di dosa dan pelanggaran yang sama. Di sini dikatakan baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Perbuatan-perbuatan dosa harus ditinggalkan. Ojo mau di stop beberapa hari, tapi nanti di lain kesempatan diulangi lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, entah itu berita benar atau tidak. Baru beberapa hari banyak napi-napi yang dibebaskan, ya, tapi ya melakukan kejahatan menehi. Jadi dibebaskan, melakukan kecekal meneh, masuk meneh, ya. Jadi itu tidak meninggalkan, tapi hanya stop beberapa saat, ya. Di sini firman Tuhan dengan jelas, ya, meninggalkan jalannya. Orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, ya. Orang yang melakukan kejahatan itu tidak langsung melakukan, tapi ada rancangan nih. Piye ya? Apa yang akan kita lakukan? Mereka merancang dulu, ya. Dirancang secara matang, masak, baru melakukannya. Di sini Tuhan katakan kebenaran firman Tuhan, harus meninggalkan rancangannya dan kembali kepada Tuhan. Ya. Maka Tuhan akan mengasihinya. Memang benar, Tuhan itu tidak pernah menghitung kesalahan kita. Dia itu tidak pernah mengingat pelanggaran kita. Asalkan apa Bapak Ibu Saudara? Kita itu berbalik, bertobat sungguh-sungguh, ya. Meninggalkan jalan-jalan yang fasik, meninggalkan rancangan-rancangan yang jahat, supaya Tuhan tetap mengasihani kita dan dia tetap memberikan pengampunan. Terbukti loh, meskipun hanya 10 nyawa, ya, yang bertahan hidup dalam kebenaran, Tuhan menyelamatkan. Kalau apa yang Tuhan lakukan, Tuhan yang menyelamatkan keluarga Lot, ya, karena Lot hidup dalam janjinya Tuhan, hidup dalam kebenaran, keluarga Lot diselamatkan, ya. Sekalipun yang lainnya hancur, ya, hangus dengan api belerang yang langsung datang dengan Tuhan dari langit. Tuhan sendiri yang menghukum. Nek Tuhan yang menghukum, itu tidak ada pemadam kebakaran manapun yang sanggup menggagalkannya, ya, dipadamkan ora iso. Karena itu api dari langit langsung menghancurkan, meluluh lantakan dalam hitungan waktu yang singkat, entek kabeh. Ya. Sebab itu kalau kita meninggalkan perbuatan langkah kita yang fasik, kita meninggalkan rancangan kita yang jahat, Tuhan akan mengasihi kita dan memberikan pengampunan kepada kita. Dan yang keempat, yang terakhir, bersyafaatlah. Iya. Seperti temanya sore ini, bersyafaat bagi keselamatan kita, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa. Sering-seringlah Bapak Ibu kita bersyafaat, ya. Setiap apa yang menjadi keluhanmu, setiap apa yang engkau sampaikan di hadapan Tuhan itu diperhitungkan Tuhan, ya. Lewat doa-doamu, ya, yang engkau panjatkan itu menarik murka Tuhan, ya.
menarik murka Tuhan. Setiap kali doa itu dinaikkan dengan hancur hati. Oh Tuhan, aku bersyafaat untuk bangsa dan negara. Aku bersyafaat untuk kotaku. Murka Tuhan itu secara perlahan ditarik. Ya. Seperti ketika Tuhan itu begitu berapi-api mau melenyapkan Sodom. Abraham katakan, Tuhan, seandainya 50, piye? Oh, aku tidak akan menghancurkan. Ya. Kalau kita berdoa bersyafaat untuk bangsa kita, Tuhan, ampuni bangsaku. Bersyafaatlah bagi keselamatan. Itu tugas saya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan itu mendengar setiap keluhan-keluhan. Tuhan itu memperhatikan setiap orang-orang yang berharap akan belas kasihannya. Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita ingat Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang saat ini Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan sedang engkau alami dan terjadi. Ya. Kepahitan, kesedihan, kepenatan, kekurangan secara ekonomi karena kondisi. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak akan pernah dibiarkan orang-orang yang berharap itu ditinggalkan seperti yatim piatu. Ya. Tetapi Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Ya. Menemukan apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita akan berubah menjadi pribadi yang arif, tahu mempergunakan waktu yang ada supaya kehidupan kita itu berkenan. Kita akan terus serukan kita pertobatan dan kita minta pengampunan kepada Tuhan. Ya. Dan terus kita jangan pernah kita jemu, jangan pernah kita bosen, jangan pernah kita berhenti untuk bersyafaat. Tapi bersyafaatlah terus menerus ya. Apa yang engkau bisa katakan, mungkin dengan kata-kata yang terbatas, mungkin dengan kata-kata rangkaian kata-kata yang amburadul. Tuhan tidak pernah memperhitungkan kata-kata ya. Susunan kata-kata yang bagus, karena kita tidak sedang berpuisi, tetapi kita sedang menghampiri hadirat Tuhan. Bagi ibu-ibu, mbah-mbah yang sudah tua-tua, mungkin ketika engkau berdoa sering katakan, aku raiso doa, Ci, aku tidak bisa ngomongnya piye. Ya seperti kalau Bapak Ibu berbicara dengan orang, ya sampaikan lewat kata-kata yang sederhana. Tuhan tahu, Tuhan paham, ya. Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi permohonan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, Yesus kau kebenaran. Biarlah ini merupakan janji kita di hadapan Tuhan. Selama kita hidup, kita mau hidup menyembah Tuhan. Selama kita hidup, mata kita tetap memandang kepada Tuhan. Ya. Karena kita tahu dialah satu-satunya sumber kebenaran dalam kehidupan kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Mari depan kita nyanyikan. Yesus kau kebenaran. Dia yang telah menyelamatkanmu. Terima kasih untuk hidup yang kau beri Tuhan. Engkaulah yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Haleluya. Ikut kehendak, kami perlu anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan janji-Mu kepada Dengan bersungguh-sungguh hati, katakan janji-Mu ini kepada Tuhan. Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, aku tetap memandang-Mu Tuhan. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, katakan kepada Tuhan, kalau ku hidup Tuhan, ku hidup bagi-Mu. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap, amin, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan, dunia tak bisa menjauhkanku Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi, katakan dengan iman, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Nya Tuhan. Dari kasih-Mu. Kami sudah selesai mendengar firman-Mu pada sore ini Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, biarlah setiap ayat firman Tuhan yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar, yang sudah kami simak Tuhan, boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami menyadari Allah Roh Kudus, kami hidup di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar hari-hari ini. Tetapi Tuhan, kami tidak akan pernah jemu-jemu bersyafaat, kami tidak akan pernah berhenti bersyafaat, kami tidak akan pernah bosan bersyafaat di hadapan Tuhan. Seperti apa yang Abraham lakukan untuk keselamatan Sodom dan Gomora, sekalipun akhirnya tetap diluluh lantakkan, tetap dihanguskan Tuhan. Tetapi ada satu keluarga yang terselamatkan karena hidup seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menasehati, boleh menegur, boleh mengajar seluruh jemaat-Mu, terkhusus
khusus hamba yang menyampaikannya Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh berubah seperti apa yang sudah Tuhan firmankan. Kami boleh meninggalkan rancangan-rancangan yang jahat. Kami boleh meninggalkan jalan-jalan yang fasik untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan, supaya pengampunan Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Oh Tuhan, jemaat-Mu boleh diajar, jemaat-Mu boleh ditegur. Apapun mungkin Tuhan hari-hari ini, kalau kami melakukan pelanggaran-pelanggaran kesalahan di hadapan Tuhan, kami boleh berbalik, bertobat di hadapan Tuhan. Selama kesempatan masih ada, selama waktu masih ada, selama kemurahan Tuhan masih kami nikmati, biarlah kami boleh bertobat hari-hari ini. Ampuni kami Allah Roh Kudus. Dialah Tuhan, seringkali tanpa kami sadari, kami banyak berulang kali melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh memperbaikinya. Berkati jemaat-Mu Allah Roh Kudus yang sudah lansia-lansia, kalau Tuhan masih memberi umur panjang, beri kekuatan, kesehatan, mereka boleh menikmati hari tuanya dengan kekuatan yang Tuhan beri. Berkati rumah tangga jemaat-jemaat-Mu, apapun pekerjaan mereka, Tuhan Kau memberkati. Mereka yang berdagang bahan mentah, mereka yang berdagang masakan Tuhan, oh Tuhan memberkati. Engkau mendatangkan pelanggan-pelanggan, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang rugi Tuhan, tapi semuanya tercukupi. Mereka yang bekerja ikut orang Tuhan, Kau juga akan memberkati kinerja mereka. Mereka tetap menunjukkan pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan Engkau memberkati. Jangan sampai ada yang kekurangan, jangan sampai ada yang terlilit hutang Tuhan. Engkau memberkati kesehatan jemaat-Mu, memberkati rumah tangga jemaat-Mu, terlebih kedewasaan rohani mereka semakin lagi. Mereka mengalami Tuhan secara pribadi, sekalipun kita tidak bisa berkumpul di satu gereja Tuhan, tetapi kami percaya lewat setiap ibadah, kebenaran firman-Mu yang disampaikan Tuhan boleh memperbaharui pikiran mereka semakin berkenan kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah Tuhan, beri hikmat, akal budi, kepandaian, keberhasilan. Hamba berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Allah Roh Kudus hujani bangsa kami dengan belas kasihan-Mu. Jangan Engkau memalingkan wajah-Mu, tapi sinari dengan kemuliaan-Mu. Tuhan akan menghadapkan wajah Tuhan untuk Indonesia, sehingga Indonesia dipulihkan, Indonesia dibangkitkan, Indonesia diselamatkan, dan nama-Mu yang dipermuliakan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami percaya di setiap peristiwa kejadian yang Tuhan izinkan melanda bangsa kami, ada sesuatu hal yang tersembunyi, ada sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan sesuai Roma 8 ayat 28. Kami tetap beriman dan percaya apa yang menjadi ketetapan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa. Berkati Pak Jokowi Tuhan, di dalam menyelesaikan masalah ini Engkau beri hikmat, Engkau yang akan hadir dalam hidupnya secara pribadi. Tuhan yang memagari, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan. Setiap keputusan apapun, langkah apapun yang beliau ambil, biarlah seizin daripada Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan. Engkau berkati Tuhan istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucunya Tuhan, pagari dengan kuasa-Mu. Menteri-menteri yang bekerja sama dengan Presiden, seluruh aparat kepolisian Tuhan, oh kami menyerahkan dalam tangan-Mu, wali kota, gubernur, RT, kelurahan, kecamatan, RT, RW, baik yang di pusat, yang di daerah, di pelosok-pelosok sekalipun Tuhan. Kau tempatkan pemimpin-pemimpin yang memiliki nurani, yang murni, yang bersih di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan Indonesia berkenan di hati Tuhan. Berkati kota Solo di mana kami tinggal, Tuhan tetap akan hadir melawat kota kami. Beri ketenangan, ketentraman Tuhan, jauhkan dari huru-hara apapun. Berkati Pak Rudi sebagai wali kota di dalam menjalankan tugasnya, menanggulangi ini Tuhan. Engkau yang campur tangan Tuhan, yang memampukan bersama dengan seluruh staf-stafnya. Terima kasih Bapak, hamba juga bersyafaat untuk tenaga medis Tuhan. Kalau hampir setiap hari berjatuhan korban, tetapi kami percaya Tuhan, apa yang mereka lakukan Tuhan, Engkau melihat. Tuhan akan memagari, membentengi, melindungi, menyertai, sehingga mereka tetap kuat secara fisik, mereka tetap sehat, melayani, sekalipun melayani pasien-pasien yang
yang terkena virus Tuhan, tetapi tidak berdampak kepada tim medis ini, karena Engkau yang memagari mereka, membentengi, melindungi juga rumah tangga keluarga mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, ampuni segala salah dan dosa kami. Kalau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk warta gereja minggu ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap ya, ibadah minggu terakhir tanggal 26 tanggal 26 ya, itu masih tetap di rumah masing-masing secara online setiap pagi jam 7, kemudian sore jam 5 ya. Ibadah blessing kit EG Youth Wanita belum ada ya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan pada sore ini. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kehidupanmu mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.